Record. Halo Iti, apa kabar? Naon akang? Sae, Alhamdulillah, teh saya, orang. sae urang. Saya. Ya ampun. Itu bener ya? Oke, sorry ya. Domestic noise. Oh ya, oke. Let's start the game. Hai Iti, apa kabar? Abangku baik dong, sehat. Oh, sehat ya. So, kayaknya kita ngobrol buat planning waktu itu kayaknya bertahun-tahun ya Pak, buat kejadian sekarang. Iya, kayaknya udah 2 tahun sih. Pandeminya udah kelar duluan. Kita kan ngobrolnya mau buat pandemi waktu itu, buat ngisi waktu. Iya, maaf banget ya, maaf banget ya. Ya ampun. Merasa nyesal sekali sama dirimu semua. Ya Gua ampun. mah ngikut aja kan yang tuan rumah lu. Ya, iya sih. Masa Jadi nggak tuh, diundang dateng? ya, tapi ya, jadi kan diriku tuh sempet kayak waktu, actually one in 2020 ya, dan 2022, diriku tuh pas kayak dari transisi pandemi ke apa kayak hybrid gitu ya, kayak udah mulai mulai beberapa waktu itu aku pindah kerja. Nah, selama soal itu tuh aku benar-benar kayak no life gitu sih. Maksudnya benar-benar kayak so really full ya with the works dan kehidupan baru itu. Sampai aku tuh semester pun aku juga susah banget. Memuji semester tuh kayak sesuatu yang aku sukain kan, kalau dari activity aku. Sampai nggak benar-benar sampai kayak abstain gitu. Terus kayak baru comeback itu 2023 pertengahan, terus kayak mulai-mulai terus masakan lagi ya, mulai meeting lagi, terus nge-push lagi buat apa namanya bikin podcast lagi. Terus sebenarnya kayak masih ya udahlah ya, maksudnya kayaknya gue uh, susah juga apa segala macam gitu ya. Nah, until one day itu sekitar awal tahun aku tuh ke Jogja. Dan kayak ada suatu acara gitu ya, ada acara gitu, terus kenalan, kayak bisa kenalan, halo siapa namanya. Itu kenalnya namanya panjang sih. Itu si peserta conference-nya itu tuh bawa kayak buku, terus dia kasih kayak ngu sama gitu. Misalkan Elias Theo gitu ya, diskusi harta. Terus when I wrote my name gitu ya, dia bilang gini, kamu yang ada di podcast kan? Oh, Wisi, gile, namangku. iya. Karena tuh kalau aku tuh gak ada ekspektasi apa-apa sih sebenarnya. Bener-bener kayak, apa ya, kayak, kan, kayak, apa ya, ya di satu orang dengerin itu syukur ya gue doang sih dengerin biasanya kan cuman kayak waktu itu ketika Iya juga sih ya. Pendengar pertama itu kita ya. iya iya Pendengar setianya kita itu kita loh. Kita yang review soalnya kan. Gimana nih suara kita nih? Bagus gak nih? Suaranya ada yang perlu diedit gak nih? Gitu kan. Harus sensor gak nih? iya betul 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 banget kan soalnya itu kayak ketika ada orang yang dengerin itu kayak oh ternyata yang dengerin gitu kan itu ya bikin aku kayaknya mulai mulai komit lagi sih sama apa namanya ya ketika ketika diriku mikir lagi ya apalagi zaman zaman sekarang TikTok ya udah banyak banget konten kreator tuh apa ya yang bikin aku bikin gitu apa sih yang aku ingin kayak seperti apa gitu kan soalnya aku mikir oh ya udah mulai dari yang pernah aku bikin aja nah apa melihat dirimu Waduh. Iya sih segede Di- ini bisa gak kelihatan. dirimu ini kan sangat apa namanya sangat konsisten ya terus juga pernah ngomong Puji Tuhan. ngomong sama tips and triknya gitu terus juga sangat apa ya sangat konsisten dan kreatif dan kayaknya ada bisa-bisa sih ada di itu. Oke, boleh cerita nggak? Dirimu tuh dulu awal gimana buat bikin kayak podcastnya itu? Waduh. Bro. Ini gua di belakang gua ini background gua nih. Gua bocorin dikit nih. Iya, boleh loh. Gua, wait. Gua off cam dulu. Bentar. Heeh. Nih. Ini gua dapat penghargaan nih. Dari Toastmasters International District 102 Malaysia. Ini Wow. murinya Malaysia, The Malaysia Book of Oh. Records. Jadi
eh, non-stop. Bahasa Indonesianya agak susah sih ya ini jelasinnya Iya, ya. iya, iya, kalau Gimana tuh ya bahasa Indonesianya? Gua agak jelek bahasa Indonesia soalnya. tidak apa-apa kamu Makanya bisa. waktu lu jakin gua ngomong bahasa Indonesia ini kayaknya bakalan banyak bahasa Jawanya bukan Indonesianya ini. Jadi Oh, training, training ini pelatihan virtual, luring ya, atau hmm. daring ya? Pelatihan daring, Daring, daring. ya workshop itu apa? Workshop itu kayak Apa workshop. ya bahasa Indonesianya? eh Susah. Ya. ya agak susah. Ya kan susah kan bahasa Indonesianya. Iya, Ya iya. udahlah pokoknya bahasa Inggrisnya itu 102 jam dari hari Senin pagi jam 9 pagi kickstart sampai hari Jumat kick off itu kok kick off ya. Berhenti itu apa namanya ya? Selesai enjoy. Selesai ya. Ya selesainya itu di hari Jumat jam 3 sore. Nah, sesi Zoom-nya kita ini kan kita baru ngobrol belum belum lama ya. Ah, Nah, itu sesi Zoom-nya 102 jam tanpa putus, Bro. Jadi gimana ya gitu ya. Gua ngisi sesi 2 jam ngomongin tentang podcast. Lalu oke. ngerti Toastmaster, speech terpanjang berapa kira-kira bro? Swiss terpanjang gue tahu tuh dua puluh Yang lu tahu lah. 20 menit sih setahu gue. 20 menit. 20 menit ya kalau iya, setahu gue tuh 20 menit kayak personal. Tapi kalau yang kayak misalkan yang itu bisa sampai 45 60. Itu kayak itu juga nggak cuman sendirian kan. Ya paling sendirian ngobrol tuh 20 menit sih paling lama. Setahu gue. Yang aku tahu ya. Nah. Ya kalau gua ngomong 2 jam kira-kira gimana tuh bro? Wah, hebat sih Anda sih. Gitu sih bro kira-kira ceritainnya gitu. Oh Jadi my God. ceritanya itu yang undang gua itu istilahnya apa? Pas district leader ya Ah, ah, atau ah. gimana? Bahasa Indonesianya apa sih ya? Gue lupa tuh. Susah gua kalau cerita bahasa Indonesia itu malah otak gua udah ke Pejabat-pejabat program lah ya. Inggris. Pejabatnya Ya, Toastmaster lah ya. pejabat Toastmaster yang district leader, district director, direktur distrik. Iya. Nah, namanya itu Srinivas KM. Nah, Hmm. beliau itu trainernya John C. Maxwell, certified. Nah, Dia trainer ya. ya, Wow. beliau trainernya dan beliau melihat there is something in me Ah, and he know what it is. Ya, hmm. dan saya ini kan world established renowned as podcasters, Ya. stand-up comedian, and also trainer about soft skills. And I have ya several times ya ngomong terus berkali-kali kan sesinya gue selalu kurang lebih kayak gitu ini. Ini Iya. aja gue baru keluar dari India ngomongin tentang personal branding. Ngomongin 30 menit Oh. dan sesinya tidak ada pertanyaan. Katanya feedbacknya sangat-sangat mencerahkan sampai tidak ada pertanyaan, sangat jelas. Waduh, gue sampai Wah, beban loh. Wih gile, iya kak. gue merasa ini loh terharu dan bangga bisa bisa mendatangkan Anda di sini loh. Kayak luar biasa sekali. Enggak juga sih, bro. Biasa aja, bro. Lu tinggal ngomong passwordnya Toastmaster udah gua langsung yes. Tanpa tanpa beban, tanpa kalau yang lain-lain gue persulit sih. Isi isi buku janjian dulu, terus Ya. prosedurnya panjang lah istilahnya. Kalau Oh, ngomongin podcast tadi itu sendiri, hmm. kan ngomongin 2 jam ya. Kira lu kebayang nggak gue ngomongin apa, bro? Kira-kira Apa ya? yang lu kebayang? Sejarah nggak mungkin kayaknya sih. Kayaknya sesuatu yang ini sih mungkin yang di pikiranku mungkin bagaimana ini ya teknik-teknik ya sih lebih ke I think about techniques ya or something like that. I'm not pretty sure. Oke. Jadi gini. For your information aja, bro. Satu episode gua itu 1 jam. Wow. Jadi gua tuh record 7 season. 7 season, 150 episode totalnya for podcast. Berarti 150 jam, bro. Itu gua record untuk tayang setiap hari So, itu dia, itu selama dia. 6 bulan berturut-turut. Jadi kalau istilahnya gua itu gua udah sesi recording, Heeh, publikasi, editing. dan post production. Ya, udah Heeh. selesai semua jadi istilahnya. Gue udah nggak jadi apa-apa dari podcast. Karena begitu gue tahu ada mainan baru Toastmaster, gue switch. Dulu belum Oh, tahu Toastmaster, belum oh belum gitu. ngerti. Hmm. Jadi historinya gue I was podcaster before Toastmasters.
Oh, Ya, paham ya? oh, oh, Jadi kalau orang-orang waktu itu historinya balik ke yang tahap pertama, gue join member, oh. kan disuruh nge-speech gitu kan, Iya, ngomongin speak about something you love. At that ah, time, ah, what matters most at my heart is my ah, podcast. Because ah, that's my baby, bro. Ini hmm, gue nggak mix bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, nggak soalnya apa-apa, kan nggak biar apa-apa. nyambung sama Gen Z gitu kan. Ah, Dan gue iya, kalau bahasa Indonesia malah agak susah, ah, malah mikir gue ngomongnya agak bahasa lama Inggris roaming susah. nanti. Oh, Jadi terus, terus, eh, jadi sampai gue tuh di keliling kan, keliling ah, pertama gue setahun itu fokus di Indonesia. Gue oke, plan banget orangnya. Jadi gue oh, tahu what I must do. Mungkin lu hmm, juga kayak tahu gue langsung di tahun pertama kali gue member kan. iya sih, Ini ah, ada orang ini siapa ini kan? iya, Ini anak baru ah, ini siapa sih ini gitu kan gitu very ya. demure, very mindful. Iya, very demure, very mindful, very cute sih. Ah, terus, terus, Ya ini jadi gua tuh dari first piece lah as project gitu kan. ah, Gua ngambil visionary communication sama presentation mastery itu hmm, gua jalanin barengan gitu. Cuman emang belum kelar-kelar. Gua emang hmm, nggak jalanin project sih. Gua lebih tertarik di oh, education. okay. Decision. Ya karena goal gua beda. Goal gua bukan di Toastmasternya. Goal gua something bigger gitu. Gua mau Ah, bangun community di luar Toastmasters yang melibatkan orang-orang Toastmasters. oh, Gua mau bikin impact-nya. Makanya ketika lu join ke grup gua yang podcast itu kan iya, impact gua ya, ayo kita encourage para member Toastmasters itu untuk bikin suaranya mereka lebih terdengar. iya, iya, Jangan cuma di Toastmasters doang batasnya. Jangan don't limit yourself gitu. iya, iya, Ayo reach more audience, wider audience gitu. iya, iya. Nah, itu sama di Komeng. Gue juga convert itu Hmm. orang-orang Toastmasters debut di stand up comedy. Pertama kali dalam hidup. Dan one of them is district champion. I won't mention any name. Oh, I won't oh. mention any name. Ya, tapi saya lu tahu, humorous speaker. Eh, I don't want to take any credit of that ya. Aku bukan orang yang sekarang suka ngambil kredit. Bahkan gua nggak mau ngambil exco, bahkan gua nggak mau TTM. Itu prinsip gua gitu. iya. Karena gua nggak butuh kredit itu. Gua cuman butuhnya you know me, I know you, let's do something together. Wah, Simple, iya, nggak iya. perlu terlalu ribet gitu kan. Lu Ah, tahu aku nggak sih gitu kan? Kalau lu hmm, nggak tahu aku, ya nothing matters more gitu. Nggak ada gunanya. hmm, Kita satu klub, satu Toastmaster, satu lingkungan, tapi nggak pernah ngobrol nih kayak gini nih. iya sih. Nggak make sense gitu loh. We are Iya, practicing communication, but only on that meeting, not ya, outside of the meeting. Come oke. on, don't limit yourself gitu loh. Memang Toastmaster itu memang laboratory gitu, tapi jangan di situ doang. Lu praktikumnya di situ doang gitu kan. Ayo keluar. Comfort zone, jangan dimasukin comfort zone terus. Sorry nih, gue kalau ngomong emang direct bro. Enggak, Orang oh, Surabaya. oh, oh. Makanya ntar kalau Iya. yang dengerin dengerin podcast ini banyak ketampol gitu. Ini ya lo Oh, ngomong nih. enggak, Sok-sok. enggak, enggak. Ah, lanjutkan, Ya, lanjutkan. jadi kembali ke topik ya itu memang goal gue di situ. Jadi gue deliver project, gue speech terus tentang podcast gitu kan. Terus gue Hmm, dievaluasi gitu kan. hmm, Gue nggak sebut nama lah, tapi gue pas ke Medan hmm. dievaluasi sama si Seorang lah ya. gue nggak sebut nama lah, gue nggak Oh, sebut nama, pokoknya intinya salah satu Toastmasters. Dia melihat, dia bilang, bro lu bagus banget bro, hmm, lu kayaknya speech 7 menit tuh kurang bro, hmm. gitu kan, lu nggak cocok speech 7 menit, lu Ah, deliver something ya, ah, workshop gitu. ah, Akhirnya muncul dia nangkap, dan ini gua sebut oke, Lai sama Joanna oke, TTM. oke, Jadi sesi pertama gua di Toastmasters yang durasinya lebih panjang, hmm, langsung 45 menit bro. Itu Lai sama Joanna yang undang. Sebenarnya ada hmm, lagi sih, gue lupa siapa dulu. hmm. Elizabeth Brahmana dari Plato. Apa tuh? Oh, Dia S1. dulu, ya, dia dulu atau Lai, gue agak lupa. Tapi Ah, salah satu yang kontribusi di bikin gue bisa
tampil, Hmm. ya itu si Eli juga sih. Gue sempet deket sama si Eli, ngobrol-ngobrol banyak. Dia kan juga mau bangun podcast waktu itu. Oh Gak tahu gitu. gak jadi kayaknya. Gue Oh. pokoknya bantu banyak orang yang mau bikin podcast sih. Ya. Hmm. Terus ya itu dari situ ya udahlah ngalir aja. Terus Hmm. ya yang konsultasi tentang komedi gitu kan. Ya Hmm. jelas, sebenarnya Komeng itu bukan baru bro. Komeng itu udah Oh, lama, udah 7 tahun. lama loh itu. Iya, udah 7 tahun. Gua Hmm. gua bikinnya yang versi reborn. Ya terinspirasi Oh, sama Warkop lah ya. atau DKI ya. Ya Warkop DKI kan udah ada, terus udah Warkop DKI reborn gitu ya. Hmm. Soalnya memang sempat mati, ya sama kayak Toastmaster lah, klubnya bisa Hmm. mati karena nggak ada pengurusnya. Ya Ya. gue jadi presiden pertama di era itu. Hmm. Setelah gua Silai, terus setelah Silai itu ada stand up comedy profesional dari Malaysia, namanya Ebi. Oh. Dari Oh. Ebi dia 2 periode. Periode keduanya itu sama Diana. Diana itu dia Hmm. personanya eh, hijabers tapi rappers. Oh. Nah, kalau yang Ebi itu dia personanya orang gendut India. Ah. Nah, terus yang terakhir ini Kajan. Mungkin bro tahu Kajan Mugan Hmm. dari Malaysia. Itu dia DTM termuda di Malaysia, di distriknya dia. Dan TCM projectnya gue yang bantu bro. Wah. Jadi ya somehow related semua gitu ya. Ah. I Hmm. help you, you help me. Let's help to make this Iya. world better together. Hmm. Ininya gitu gitu. Hmm. Aku tuh Awal ada. mulanya. Oh gitu. Ya. Tapi itu aku tuh penasaran ya. Apakah memang dirimu tuh dari kecil itu emang udah suka ngobrol, suka ngomong, atau ada satu momen yang kayaknya jadi suka ngobrol, suka ngomong, dan pada akhirnya kayak oke kayaknya aku bikin bikin podcast deh itu tuh dulu tuh maksudnya gimana sih? Pi? Kita tarik lagi ke belakang. Ditarik ke belakang, panjang bro. Nggak apa. Gue balikin gue di zaman TK ya. Gue itu Ya. penakut. Gue Hmm. itu kalau ditinggal nyokap gue atau nenek gue Hmm. dari sekolah, gue nangis. Oh. Dan gue grow up as someone yang selalu dibully. Dari kecil sampai kuliah. Wah, Ya lu bayangin lah ya. Bahkan ya. sampai kerjaan pun sekarang masih dibully. Aduh. Jadi kalau gue nggak ada ilmu komedi, kayaknya gue udah bunuh diri. Hmm. Karena tragedi plus time itu komedi. Iya, iya, Jadinya iya, gue, iya. Betul, betul, betul. Iya, betul. jadinya gue temu banyak bahan komedi gitu kan, win-win Hmm. solution akhirnya. Hmm. Hmm. Nah kalau ngomongin suka ngomong, enggak, gue ngomong ada tujuannya. Gue nggak kalau nggak ada ujung, nggak ada yang penting gue ngomongin, gue diem. Oh. Itu tipe gue gitu. Jadi kalau lu lihat gue ngomong ngomong terus, every single word itu udah planted, udah scripted, Hmm. udah terpikirkan semua. Kayak di table topic itu kan impromptu ya. Ya. Gue lebih bagus di impromptu ini. Ketika Oh. lu ngomong, lu ayo ngomong unscripted. Well, I think you will get the most unscripted podcast session Oh. yang genuine gitu. Kalau Hmm. terlalu scripted malah gue akan sedikit kayak generated, kayak robot gitu. Oh, iya, iya. Karena harus ngikutin Betul gitu. format ya. Ya, Hmm. hmm. Jadi basicnya gitu dan sebenarnya bukan bukan gue suka ngomong. Gue nggak Oke. suka ngomong bro. Hmm. Sama sekali nggak suka ngomong. Gue suka denger. Oke. Nah, gue kan dengerin podcast. Bukan podcast sih ya. Musik dulu lah Musik di dulu. Spotify. Ya Ah, ah. Spotify gitu kan. Hmm. Musik, musik mulu lah udah. Gue orangnya maunya nggak mau ada yang diam. Hmm. Gue nggak bisa diem. Gue Hmm. apa? Istilahnya five senses. Apa bahasa Indonesia-nya? Panca Indra. Panca indera gue itu harus bekerja. Oh, Jadi betul. mata gue ini harus lihat. Ini kan gue lagi lihat kamera gitu. Ah, ah. Hmm. Telinga gue ini harus dengerin, ini kan dengerin kita. Yang lain Ya. juga harus, gue juga sambil makan kadang kan gitu. Semua Ya. harus gerak. Hidung juga masih bernapas ini. Masa Ya. gue nggak napas gitu kan? Gue juga masih tangan ini masih nyentuh-nyentuh ini kan. Ini ada bantal, ada guling, ada semua Ya. terus gerak gitu. Gue nggak ngomongin SDAD ya, tapi agak sedikit gitu sih. Jadi gue Hmm. nggak bisa diem orangnya. Oke. Hmm. Tapi nggak ngomong, Oke. paham ya? Paham, paham.
Nah, gue lebih seneng diem, hening. Tapi Mm-mm. ngapain aja terserah gue. I Mm-mm. have my own word gitu. Bukan Mm-mm. autis juga sih. Enggak. Ya gue bukan discredit orang-orang autis, tapi it's about me gitu loh. Mm-mm. Ketika gue growing up as someone who's getting bullied terus gitu ya, dibully terus. Kecilnya tuh dipanggil OT-OT gitu kan, Theo gitu kan, panggilnya TOT. Terus sering dipacok-pacokin ke cewek gitu kan. Ini Theo sama ini, sama ini. Gue paling marah banget kalau gituin bro. Ah, Gue paling nggak suka digituin. ah, Sampai sekarang, sampai besar pun gue nggak suka. hmm. Karena gue nggak mau feeling tuh dipaksain gitu. Iya. Feeling ya feeling aja gitu. Ah, Jangan dimacong-belangin lah atau apalah. Apalagi biasanya yang digituin kan yang, mohon maaf, gue nggak bilang cewek itu jelek ya. hmm. Tapi kan selera itu kan beda-beda. Betul. Selera gue kebetulan memang agak tinggi gitu. Hmm. Oke. Tinggi Hmm. orangnya, kutilang lah, kurus tinggi Hmm. langsing gitu kan. Hmm. Terus Hmm. juga paling yang bikin gue nggak bisa Hmm. anu melted itu ya Hmm. kalau dia tuh pinter. Gue paling Hmm. nggak kuat kalau ketemu cewek pinter. Gue Hmm. Hmm. bakalan kejar-kejar Iya. itu. Iya. Pinter kan juga relatif ya, Relatif, pinter apa aja relatif. kan gitu kan. Jadi growing up as that, gue dengerin podcast, dengerin musik, terus kena Hmm. iklan lah. Bikin Hmm. podcast bu sekarang, gunakan Anchor Oh, FM. Wah, iya, gitu tahu, kan. tahu, 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 tahu. Pernah Ya, ada. gue kepikiran gitu kan. Bentar-bentar, gue mau bikin, tapi gue ngomongin apa ya? Kan Iya. gue nggak ngerti nih. Gue jago ngomong sih. Gue Ah, punya banyak bahan, tapi ini berguna nggak ya? iya. Ah, Simple kita tanyanya gitu. ah, Gue mau ngomong kalau nggak ada gunanya mah seperti prinsip gue ya, diem. iya. Karena Ah, this is golden. Gue pegang itu. ah, Kalau gue ngomong nggak penting, gak usah ngomong. Gue ngomong ada gunanya, gak usah ngomong. hmm, Terus gue dengerin tuh podcast kan macem-macem. hmm, Nah, relatif antara pendek-pendek lah, ada yang 3 menit, hmm, ada yang paling panjang itu 20 menit gitu kan. iya. Gue mikir, apa ini yang nggak ada nih gitu kan. Akhirnya tuh terpikir gitu kan. Ah, Oh iya ya, gue kan penulis buku nih gitu kan. Gue hmm. nulis 14 buku, Wow, e-book, wow. ya kan. Ya di podcast gue itu, akhirnya jadi versi audionya. Simple. Oh, Jadi season 1 itu gue ngajarin cara orang bikin podcast. ah, Jadi podcast about something to teach people how to make podcast. ah, Pasti berguna dong. banget banget. Karena pernah pingin sih. Hook gue di situ tuh. Lu Hmm. kalau udah dengerin podcast gue dari season 1, lu bakal sampai Hmm. terus deh. Season 1-nya udah berguna, bro. Iya. Lu selesai season 1 kelar, Hmm. mohon maaf, gue gak sebutin merek ya, kayak lu nonton Iya. Netflix deh. Ah, Ya, nonton series apapun lah. Sesi 1 selesai, lu pasti bermanfaat gak sih? Mas, ya pasti nunggu season season 2-nya sih pasti. Nunggu season 2-nya kan pasti. Iya, pasti pasti nunggu sih kalau sampai habis sih. Iya, season Oh, 1 itu yang paling penentu soalnya. Pilot ah, project lu. iya. Ayo, yang belum pernah bikin season, ayo gua tampol nih. Jangan asal ngomong. Ayo bikin season 1, season 2. Ah, Itu caranya. wah, gua emang. Jangan ngasal. Space itu ada strukturnya, podcast juga ada strukturnya. Hmm, Makanya datang sesi gua. Dia ngerti. betul, betul, betul. Gitu. Jadi Ah, buku gua itu kan ada season 1 gua ngomongin tentang podcast tuh. ah, Dari awal bikin sampai marketingnya gimana, sampai bisa ah, banyak pendengarnya kan gitu. Sampai bukan cuma banyak, tapi hmm. loyal. Oh Dan ya. loyal loyal listener gue tuh ngeri-ngeri bro. Hmm. Ini petinggi-petinggi bro gitu. Wah. Yang gue gak mungkin sebut namanya kan gitu kan. Hmm, Kalau hmm, tanya gue packingannya siapa, gue gak punya packingan. hmm. Tapi mereka kurang lebih punya lah. Dan gue, mereka, mereka Oh, yang dengerin oh. gue karena Hmm, podcast gue tuh segmented banget. hmm, hmm. Jadi kalau istilahnya jadi publisher dulu kan smart people, ya ini more than smart people. Oke, Ya gue bisa. bisa bisa bilang itu justru busy people. Orang yang nggak mau dengerin sesuatu yang nggak penting dan ngomongin yang nggak penting. Jadi mereka Oh, yang hanya selected topics gitu. Jadi iya. sangat-sangat segmented. Jadi kalau dibilang pendengar Hmm, banyak, nggak banyak. hmm. Loyal, loyal. Hmm. Dan ngasih feedback banyak. Gue Oh, lihat di situ. Kembali lagi kan ke apa namanya impact, bermanfaatan ya. Impact ya. impact ya. Season 2 gua ngomongin tentang MLM.
Gue Hmm. praktisi bisnis MLM dari tahun 2010 waktu gue Lama kuliah. ya? Udah Hmm. 14 tahun kan berarti. 14 tahun ya. Oh. Ya gue masih aktif, cuman nggak terlalu aktif lah. Gue masih ngantor sekarang soalnya. Hmm. Empat nggak? Ya 4 tahun terakhir gue ngantor lah intinya. Hmm. Zamannya. Hmm. Sebelumnya gue sangat aktif di MLM. Gue salah satu leader top nasional. Gue Hmm. pernah di salah satu jaringan itu gue punya 1000 member global. Jaringannya itu bergerak di bidang kosmetik Wow. dan peralatan sehari-hari. Wow. Ya, gue nggak sebut brandnya kecuali mereka mau Ya. bayar kita ya, ayo gue sebut. Intinya siapapun sesi-sesi ini kalau ada yang mau masukin brand ngomong ke kita ya, ngomong Gusti apa ngomong gua, ntar gue sebutin mereknya. Tapi kalau nama-nama mereka berjasa sama gua sebutin. Ya. Oke. Wow. Jadi Menarik. gitu apa namanya? Season 2, season 3 gua bahas tentang bisnis konvensional gitu kan. Gua kan Hmm. bergerak di bidang pendanaan Hmm. bisnis waktu pandemi gitu kan. Sekarang Hmm. udah off sih. Masih Hmm. mau mulai aktif lagi tapi masih belum ada jalan. Hmm. Itu lebih ke arah bikin bisnis plan dan lain-lain lah. Pokoknya gua kan bergerak di bidang pendanaan, bantu pengusaha untuk bisa go public. Simpelnya kayak gitu. Oh. Oke. Jadi gua bisa cuan kalau mereka go public. Kalau mereka nggak mau go public, ya gua boncos. Jadi Oke. go big or go home or go broke. Dan gua yang terakhir nih bro sekarang go broke. Gua bangkrut. Baik. Ini unscripted dan ini bro apa namanya? Nggak ada sensor kan, uncensored ini gua ngomongnya. Oke. Nggak ada Sensor. kan orang ngaku bangkrut di sesi podcast gitu kan. Nggak ada dong, malu dong gitu kan. Gua Oh, nggak sih. apa adanya Nah, sih. season season 4 itu gua ngomongin tentang ini apa namanya? Sales, jualan. Oh, sensor. Hmm. Ya, Hmm. jadi gimana caranya jualan tapi nggak jualan, tapi Hmm. ada yang beli tanpa Hmm. kita paksa. Lebih ke Oh. arah sesi psikologi lah. Caranya Hmm. kita jualan mengandalkan psikologi. Yang Hmm. kelima itu cara orang dapat kerja, bantu orang Hmm. biar dapat kerja. Yang Hmm. keenam itu lebih ke arah profesional, Hmm. entrepreneur. Financial. Ya, mereka ada cara dapat modal gimana pitching dan lain-lain gitu. Yang ketujuh terakhir itu financial and capital market. Jadi gua giring ke bisnis gua gitu. Oke. Jadi goal end game lah ya kalau istilah kerennya gitu Iya. kan. End game-nya gua ini gua ada modal nih, bukan duit gua, Ah. backingan gua gitu kan. Hmm. Salah satu Taipan di Indonesia lah masuk 9 naga gitu kan. Wih. Dragon Ball gitu kan. Nah, mau masuk ke masukin duit ke bisnis lu nih gitu kan. Lu mau Wow. nggak kan gitu. Tapi kan nggak gue sebut nama. Iya, iya, betul. Ya kalau itu background gue kayak gitu bro. Gue buat siapa-siapa bro yang lagi ya. Gue biasa. Mereka yang Ah. luar biasa. Gue cuman Hmm. diberkati sama Tuhan luar biasa. Nama gue Elias Theophilus itu artinya diberkati. Oh. Theophilus itu Tuhan. Jadi Oh. diberkati Tuhan, dia jadi saluran berkat. Wih. Nah, ini saya tuh ada pertanyaan sih, Epi. Dari podcast season yang dia bikin, dari rencana-rencana dirimu kamu mau bikin, itu tuh uh, berlebih apa ya? Aku tuh melihatnya pingin kebermanfaatan ya, ingin menolong orang lain, ingin kontribusi. Oke. Nah, itu tuh kenapa jadi apa ya? Kenapa memiliki motivasi itu? Karena ya, maksudnya banyak banget orang tuh yang mungkin lebih ke diri sendiri nih. Tapi kalau yang kulihat dirimu tuh lebih ke how to giving the others gitu. Ini gimana? PI forward ya. Mm-mm. Kenapa kayak gitu? Ya, ini lu nanya ke gue apa tentang Nanya, lu sendiri? nanya ke lu, nanya ke lu. Jadi kenapa, Oh, kenapa ya? Kenapa kayak concern untuk kayak ngasih impact ke orang lain? ya karena gini bro, simple ya. Hmm. Kita hidup ini nggak lama bro. Kalau umumnya itu di Alkitab gua gitu kan, 75 tahun kita dikasih waktu untuk hidup di dunia, untuk bermanfaat bagi manusia. Dan kalau kita dikasih umur lebih, itu bonus. Jadi jangan berharap lebih. Ini kan kayak gitu kan. Dan gua mikir nih, kalau gua nggak bisa bermanfaat sekarang,
kapan lagi? Masa gua nunggu mati gua baru bermanfaat? Yang ini gitu. Setidaknya ada manfaatnya juga sih kalau gua mati, teman gua ngumpul, keluarga gua ngumpul. Jadi gua lahir bermanfaat ya kan, nyokap gua, bokap gua seneng gitu kan. Gua hidup, gua bermanfaat, Hmm. entah itu versinya macem-macem. Hmm. Dan yang terakhir gua mati juga bermanfaat, bro. Lu Hmm. pernah kebayang nggak sih lu? Ngemikirin lu mati bermanfaat nggak sih lu? Iya, Nggak pernah kebayang kan? iya, ngerti sih. Nah ini yang kebayang di otak gua. Hmm. Beginning with the end of the mind. Simon Sinek. Oh iya, iya. Jadi, Nah itu. Jadi gua kepikiran, gua kalau mati ntar siapa aja yang datang ya? hmm. Apakah orang-orang yang ngaku sahabat gua, ngaku teman gua itu datang nggak ya? Hmm. Apa perlu gua undang gitu biar mereka tahu gua matinya kapan dan gitu. Oke. Nah, di momen terakhir-terakhir menjelang kematian itulah yang akan buat gua tuh reflect back in my life gitu. Gua hidup itu ngapain aja sih? Udah ngapain Iya. aja? Udah bermanfaat untuk orang banyak kah? Hmm. Itu yang flashback terus bro sampai sekarang bro. Jadi Hmm. gak perlu gua nunggu 75 tahun. Selagi gua masih hidup, masih bisa bangun pagi, Hmm. masih bisa bernafas, masih bisa makan, Hmm. dan setiap mulut gua keluar ucapan, itu adalah berkat, itu adalah doa. Setidaknya gua bisa ngucapin itu kan, doa buat lu. Abang Gusti, sehat selalu, Oke. panjang umur, Iya. banyak rezeki. Kalau lu gak bisa jadi berkat buat orang lain, doain mereka. Hmm. Karena dengan doain mereka, selesai. Bermanfaat nggak lu kira-kira? Iya, bermanfaat sih, ya, sih, dengan doain. Lu bisa bikin podcast tentang doa loh bro. Dapat inspirasi kan lu. Iya, iya, Lu betul, betul. bikin, lu rekam, lu doain orang-orang tuh. Kalau sampai Iya. mereka bilang nggak bermanfaat, ya kebacut bro. Lu doain mereka, masa lu nggak bermanfaat buat mereka? Ah, ah, iya, iya. Wow. Eh, Menarik sih. Jadi triggernya itu benar-benar ini ya, menjadi manusia yang bermanfaat ya. Sehingga dirimu udah berpikir, oke, aku mau bermanfaat. Jadi kamu bisa reflect balik soal kehidupan itu ya. Gue udah ngapain aja sih. Itu sempet ini juga sih. Jadi, apa namanya? Kepikiran sih kayak, what the impact that I'm going to make ya. Itu kadang-kadang juga mikir gitu ya. Gue sebenarnya bisa apa sih buat buat sekitar gue gitu. Makanya ketika dia bilang kayak at least doain orang tuh ya, hmm, ya juga sih. Baru kepikiran kan? Iya, iya. Jadi nggak harus jadi seseorang yang Berat sangat banget ya. sangat sangat punya kuasa. Karena gini sih, ya, gue tuh sebenarnya cukup cukup apa ya, cukup ada idealisme juga. Ya tuh gue SD, kelas 4 SD. Jadi gue pernah sekolah di salah satu daerah gitu ya, bukan di kota, jadi kayak benar di desa gitu. Terus yang guru SD gue tuh bilang gini, itu gue kelas 4 atau kelas 5 ya, kelas 4 ya kalau salah. Indonesia tuh kaya banget gitu kan. Indonesia tuh kaya banget, sumber daya alamnya itu aja banyak banget gitu kan. Makanya banyak banget kolonialisme, kolonial dari kita kan gitu. Terus tapi kita tuh masih belum bisa maksimum memanfaatkannya gitu kan. Nah terus somehow deep inside of my heart ya, itu tuh gue berpikir oke berarti gue pengen jadi eksekutor nih gitu. Karena gue uh, bukannya tidak mendukung atau menjelekkan suatu profesi ya, tapi waktu itu gue pikir kayaknya gue mau jadi orang yang guru gue pernah bilang gitu, jadi kayak eksekutor, jadi profesional lah ya. Jadi makanya waktu itu gue memilih kuliahnya tuh bukan yang di bidang pendidikan, meskipun itu cuma aja sebenarnya. Nah, tapi tuh ternyata tuh susah ya hidup tuh, banyak tantangannya. Sampai kayak dulu tuh gini ya, sampai itu sampai benar-benar nge-planning gue mau jadi seorang ya punya kekuasaan, punya pengaruh, sehingga gue bisa mewujudkan keadilan sosial yang bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Gue tuh nge-planning gue kayak ikutan OSIS ataupun organisasi gitu kan, karena butuh apa namanya, butuh set of experience kayak gitu kan. Nah,
sampai di ketika gue kuliah kayaknya kayaknya udah nggak sesuai sama planning gue nih gitu kan, kontribusi gue kayak I'm a bit lost untuk mewujudkan jadi diri gue yang berkontribusi, tapi setelah ngobrol sama lo gue jadi mikir bahwa kadang dengan kita ngedoain orang lain tuh udah jadi impact juga kok sih. Iya bro, overthinking sih. Ya. Idealis, idealis boleh gue juga bro. Gue idealis, perfeksionis, combo maut ini kan bro. Gue ibaratnya terlalu banyak mikir. Kalau nggak Oh perfect, gitu. gue nggak jalan. Ujungnya apa? Gue butuh orang yang bisa jadi eksekutor. Nah, gue Oh, belum nemu nih orang ini gitu kan. Kalau udah nemu, klik, wah dapat duit banyak bro. Gue intinya banyak. Gue generate idea soalnya. gue Gue juga itu prinsip gue connecting ideas, connecting people, connecting the world. Become hmm, the global citizen. Global citizen. Makanya hmm, ketemu ketemu Toastmaster, cocok, klik nih. Platform yang pas buat gue kan gitu. ya Gue kan. Toastmaster udah keliling 100 negara. Udah di 5.000 klub. Itu udah sepertiga dari klub sedunia gitu kan. Udah Wow, di berbanyak, kayaknya 10 bahasa gitu kan. Indonesia, Inggris, Mandarin, Jerman, Jepang, Prancis, Korea, Belanda, gua lupa lah. Udah wow, Spanyol kayaknya. Itali, oh pas 10. wow, Gitu sih bro. Maklum anak baru bro. enggak maksudnya Ajarin lah. ya justru aku yang harus belajar dirimu sih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Cara maintain konsistensi dan stamina itu gimana? Keliling 5.000 klub, delivery 120 jam. Aduh, itu tuh how you manage the energy ya. Dan komitmen atau konsistensi itu kan gak gampang ya. Jadi itu gimana ya? Oh, pertanyaannya kembali ke lu bro. Kalau lu tanya ke gua, Hah? yang gua gak bisa jawab. Karena kan everyone has their own driven. Oh, Jadi goalnya harus ke purpose driven. Kalau gua kan udah hmm, kasih tahu purpose gua apa. hmm, Lah purpose lu apa? Itu baru bisa jawab. hmm. Kalau lu ke gua gak bisa jawab bro, karena gua nggak tahu purpose lu. Oh gitu. Simpelnya gitu kan gitu. Oke. Oh, oke Lu harus berarti. elaborate dulu purpose lu apa kan gitu, baru gua bisa ah, guide lu. hmm, Berarti karena emang purpose-mu emang buat memberikan impact sebanyak banyak ya, jadi yang 5.000 itu apa, ya 20 jam lah, itu align sama visimu itu ya, Iya, semua itu ya. iya. Oh, jadi Ya kayak kan kalau kamu. lu kira-kira ini nggak ngelihat pattern yang gua bentuk nggak? Ketika lu ketemu gua di satu klub dan ketemu di klub yang lain, lu lihat nggak pattern yang gua bentuk? Gimana gimana? Masih agak, masih agak gimana? Ayo coba, lu observer nggak? Kalau lu observer, lu pasti tahu. Soalnya gua bisa di sesi tadi, kan Ah, personal branding nih. ah, Gua nggak nyebut gua tuh siapa, mereka semua tahu gua siapa. Dan mereka yang oke. ngomongin tentang gua tuh siapa? Berarti kan branding gua work dong. Ya, betul betul. Gua nggak perlu ada di ruangan ini, di ruangan meeting itu, dan mereka semua tahu gua, dan mereka ngomongin tentang gua. Dan mereka ngomongin tentang sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Word Ah, of mouth yang keluar bro. Keluar semua udah. oh, Something good about me gitu kan. oh, you're funny actually. Iya. Good, thank you. Iya, iya. Kesan itu kan dirimu kan ramah, friendly, funny gitu. Bisa coba di pattern. Jadi pakai itu patternnya. Itu bukan pattern bro, itu Enggak. persona. Oh, sana. Oke. Iya, ayo coba. Lu coba mikir dulu, gua bantu mikir. Biar Oke. biar bantu lu juga. Oke, patternnya itu. Gampang. Lu lihat gua masuk meeting, gua ngapain? Gua guide. Double topik nggak sih? Say hi. Oh, oh, Enggak. enggak, enggak. Ayo apa? Oh, Selalu gua lakuin kok. Dari awal gua join Toastmasters sampai sekarang. oh, hai. Nggak orang nggak sih? Gua type di Zoom chat, Iya, itu. greetings from Iya, iya, Empire iya. Toastmasters area Iya, iya. division Di mana? district region. Ya, itu Iya. pattern gua. Oh, itu. Nangkep nggak sih? Kayak kayak ini ya. Kebiasaan gitu ya. Itu konsistensi, bro. Kan Oh, lu tanya tentang konsistensi kan? iya, betul, betul, betul. Ya udah, itu gua lakuin dari gua Oh, pertama kali join Toastmaster sampai sekarang tidak pernah putus. Setiap gua join meeting.
Hmm. Kalau gue nggak sampai ngetik itu, berarti gue nggak beneran di meeting. Entah gue cuman Hmm. join biasa, nggak full bisa dengerin, nggak bisa Oke. fokus, Hmm. atau gue ngapain, gue cuma join doang. Intinya Hmm. gitu. Gue jujur nih gitu, ini gitu. Hmm. Hmm. Pattern yang kedua, gampang. Sesi tentang topik, ngapain gue? Si spesies. Hah? Spesies maksudnya. Ya belum dong, sebelum speech ngapain? Saya hai dulu gak sih? Greet dulu gak sih? Enggak, Oh, enggak lah. Ayo, lu berarti kurang observer lo, bro. Ayo, belajar observer, iya. bro. Lu Oke. pengen bermanfaat buat orang lain. Make people lebih matter. Bukan lu. Lu Hmm. harus lebih ngerti orang daripada mereka. Ngerti mereka. Hmm. Ayo Gitu. coba. Gua bantu mikir, bro. Oke, Biar mantap. lu bisa bangun pattern juga. Ah, sebelum table topik ya, karena udah nge-greet. Kemudian, Ngapain gua gitu loh. Kan nggak mungkin gua tiba-tiba ngomong. Kan gua juga diem orangnya. iya sih. Nyapa sih, Bang, nyapa. Nyapa-nyapa yang kamu kenal. Enggak. Enggak. Just be Eh, right before table topic. before table topic. Before table topic. Ayo. Just right. Tepat sebelum gua deliver. Gua ngapain? Sebelum deliver. Ayo. Gampang lah, bro. Masa gua kasih jawaban lagi? Nggak lulus nih. Aduh, kayak Pak Kasih Helsi. kunci jawaban terus. Ah, I don't know, actually. Menyerah. Ini behavior analysis, bro. Hmm, hmm. Lu harus belajar juga. Oke. Jadi gua volunteer. Ah, bisa Oh. mikir lama banget. Gua ketik tuh kan di Zoom chat. I volunteer myself. Gua Iya, raise iya. hand. Tapi gua Hmm. nggak teriak di unmute. Gua selalu diem. Oh, di chat ya. Ya, itu pattern gua. Hmm. Yang terakhir nih. Oh. Kalau gua mau leave meeting. Atau gua udah selesai meetingnya. Gue tahu lo live Nah, ininya details meetingnya ya nggak sih sama meeting Instagram apa? details your club's meetings Yes. ya. Nah, good. Akhirnya Akhirnya ketiga dari bisa tiga ya. dari tiga pattern masa nggak bisa yang terakhir? Itu yang paling obvious loh yang terakhir itu soalnya. Iya sih, iya sih, iya sih betul sih betul. Betul. Ya, gue tuh harus lebih observer dan behavior analysis sih. Iya, makanya nggak Ya percaya. itu namanya jangan cuma ngomong very very demure, very mindful, very cutesy. Mindfulnya mana? Jangan cuma ngomong, bro. Betul, 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 betul. Gue Wow, jelek-jelek gini ya. Gue di 4 gadget bersamaan. Gue masih bisa mindful loh, bro. Gue masih wow, bisa observe loh, bro. wow, wow, Itu wow. yang orang-orang sampai kaget gitu kan. Wih, kalian Iya, bisa di saat bersamaan di seluruh dunia haha. dan aktif dan bisa ngerti percakapan. Itu skill, bro. Itu susah sih, itu involve sih, itu susah sih. Betul, betul. Bisa. Susah sih. Yang bisa nggak banyak. Gue Hmm. taunya Silai ada, bisa. Ada lagi tapi Hmm. nggak banyak. Pipit, pipit dari Eagle itu bisa. Gue belajar dari Pipit soalnya. Gue kaget. Wih, ini orang bisa dengerin meeting berbeda, dua device bersamaan, kiri dan kanan gitu. Iya. Wih, kok bisa ya? Gue gak Iya. kebayang dulu dulu kan. Gue cuma single Ah, meeting dulu. iya. Gitu Terus, gue tahu, oh bisa ya. Oh iya, gue gak bayang gue bisa 2 meeting sekaligus. Akhirnya naik tuh 3. Oh ah, bisa nih gue naikin lagi 4. Oke, good. 5. Oh gak bisa 5. Udah maksimal 4. caranya gimana itu, Pak? Bisa belajar betul. Hmm. How ya? Bukan cuma join lo bro, tapi lu aktif terlibat di chat. Kalau Ah, dipanggil jawab, ayo bisa gak lu? Satu meeting aja kadang ngilang gitu kan. iya. Jujur aja nggak apa-apa. Gue juga kadang Iya. nggak kedengeran, nggak kejawab. Betul, betul, Karena betul. yang lagi dipanggil di sebelah gitu. Kalau di saat Hmm. bersamaan ya nggak mungkin dong gue ngomong. Tapi kalau nggak di saat bersamaan bisa gue. Keren sih. Wow. Wah, jadi belajar banyak ya. Dan tapi penasaran nih, dirimu tuh nggak capek ya? Ya itu kan ngomongin tentang energi. Gue sempat Oh. vakum.
setahun kayaknya. Dan Hmm. totally nggak ikut join meeting Toastmaster sama sekali, cuma ke gua doang, nggak visiting. Ya Hmm. ada capeknya sih. Iya Ya sih. take your time lah, karena emang Iya. pasti kerjaan lagi ribet banget loh. Oh, iya, iya sih benar sih. Kayak emang iya Hmm. sih. Berarti emang Makanya benar gua sih. sudah nggak target DTM, gua juga nggak target Petri, Hmm. gua masih berusaha untuk kontes, belum belum juara sih. Hmm. Gua Oh, kan masih penasaran apa ya. rasanya apa gimana? Penasaran apanya? Ya gimana rasanya gue bisa jadi juara distrik gimana ya kan gitu kan, penasaran lah. Oh, Gue udah belajar banyak hal itu kan. hmm, Teman gue bukan sembarang teman bro, teman hmm, gue BCPS bro. luar biasa. You name it gitu kan, at least you ask them, do you know Ilyas IT from Indonesia, at least they know me. Hmm. Dan mereka tahu, oh itu tuh anak itu. Ya, cuma orang Indonesia doang yang satu yang dikenal di dunia Iya, Arab sama bawa brandingnya. nama Indonesia di luar gitu kan. Wow, wow, iya sih. Dan gue nggak perlu backing right bro, karena mereka sendiri yang tahu, oh ini orang Indonesia yang aktif. Hmm, Kan gue bukan cuman reaktif ya, gue proaktif. hmm, menarik banget sih. Wah, semoga nanti kontes SAM ini dirimu bisa ini juara ya. Soalnya lagi di Bandung kan. Iya, gue pingin banget sih. Cuman kantor gue itu nggak bisa dapat izin. Jadi Oke. gue nggak tahu. Ya maksimal paling di area atau division gue. Tak Oh, izin kantornya gue. susah di situ ya. Kecuali gue bisa keluar dari kantor gue kerjaan gue sendiri. Iya sih. Soalnya bakal dipersulit, nggak bakal bisa sih. Makanya gue nggak bisa jadi area director dari division leader juga, district leader. Soalnya Komitmen yang ada tinggi. training dan lain-lain itu gue nggak bisa komit lebih gitu. Iya sih. Exco aja gue nggak bisa, Iya. tapi gue support, full support. Hmm. Hmm. Wah. Wow. Gue tuh kayak benar-benar ketemu lo tuh yang benar-benar kayak apa ya? Orang yang konsisten dan komitmen gitu kan ya. Terus juga mau orang lain mengajarin orang lain gitu ya. Dan kayaknya kalau tentang tadi sebenarnya ada kayaknya karena purpose-nya adalah kamu yang apa ya. Jadi ini jadi semakin bensin lah. Wah, I'm so lucky to have you actually in this podcast. Ah, itu mungkin untuk apa ya? Have you ever in a lowest point of your life ya? Bagaimana diri merevive-nya ya? Dulunya diri bounce back. Apa karena ya udah gue inget goalnya harus baca kali ini jadi gue harus bounce back atau gimana? Burn out gitu. Entah mungkin kayak ada di fase terendah gitu lah, entah kena burnout atau apa. Kalau Bro, seorang ini sekarang lagi tuh, pas uh, sekarang kalau lagi masa terendah bro. oh gitu, Jadi gue masih figure out juga gitu kan. oh gitu. Gimana lu bayangin yang harusnya lu jadi triliuner gitu ya di pandemi, one of the orang paling kaya di Surabaya gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba harus jadi orang yang jadi salah satu yang termiskin di Surabaya gitu kan. Ya. Utang miliaran gitu kan. Gimana lu lunasinnya kan? Ya udah kebayang lah ya. Jadi kalau dibilang progress harus bounce back belum. Cuman gue cuma ingin nunjukin ke dunia, this is me. Gitu. Hmm. Di segala kekurangan gue, entah itu finansial atau motivasi atau relasi dan lain-lain. Ya lu bakalan tahu juga kan gue masih kesusahan untuk dapat pacar. Hmm. Di tengah katanya, ya ini salah satu joke gue juga sih. Gue berusaha ganteng, ya pernah ganteng juga sih. Di KTP gue ganteng. Dan Hmm. waktu itu banyak yang suka sama gue karena gue ganteng gitu kan. Ya. Katakanlah gagal lah, karena gue gagal 2 kali merit gitu. Hmm. Di saat terakhir gitu, nggak enak Hmm. endingnya. Hmm. Terus Hmm. Tahu, tahu. gue berusaha pinter gue cum laude waktu Hmm. kuliah. Tahu. Tahu. Gue dapat penghargaan mahasiswa aktif berprestasi. Tahu. Ketika lu hanya butuh poin aktif mahasiswa 100, gue dapetin 1000. Itu mecahin rekor di kampus. Jadi Oh. tidak pernah ada dalam sejarah ini ada bocah nakal gitu kan, aktifnya hyperaktif gitu kan.
Hmm. sangat aktif di kampus dan di luar kampus. Jadi Hmm. ya I made myself gitu ya. Sampai sekarang ya itu yang gue bangun bro, Hmm. bukan tiba-tiba. Yang Hmm. namanya konsisten dan komitmen tuh nggak sling. Aku Iya. janji pagi ini aku akan konsisten sampai besok. Nggak bisa bro, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Iya. Lu harus janji sama diri lu sendiri. Ah, Kayak gua ini, gua kan daily content tuh. Kalau lu ah, follow gua di sosmed, lu hmm. lihat tiap hari ada kan konten, ada aja nih anak. Ada, Apa ada, sih? ada. Berat Ada banget. aja yang dibahas. Ada, itu kayak Dalam selalu pula kan. apa yang dibahas gitu kan. Iya, berat-berat sih itu. Ada komedinya pula. Iya, Ini iya apa sih. sih kan? Hmm. Ya gitu, gitu. Gue mikir kan, kalau gua nggak bisa ngasih edukasi, gua menghibur. Hmm. Jadi goal pertama pasti edukasi dong. Oke. You learn something new after Hmm. you read my content. Saya Hmm. kan kalau lu nggak bisa dapat sesuatu, ya lu ketawa nih, ya kan. Iya, iya. Yang ketiga, lu suka, ya lu konten, ya lu sebarin atau gimana terserah lu. Udah di pilihan lu kan tangannya. The ball on you, not me. Hmm. Wow. Jadi kalau kesimpulannya, gua belum sampai di atas. Pernah di atas dan gua jatuh karena gua sombong. Jadi jangan pernah sekali-sekali sombong. Percaya sama Tuhan. Roda itu berputar, ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Kali ini gue bukan cuma di bawah, gue kayak tai itu diinjak sama roda. Hmm. Duh, paling kasar kayak gitu gue ngomongnya. Ah. Bukan di bawah lagi, tapi di bawahnya roda itu, bro. Jadi tainya itu, jadi batunya yang diinjak sama roda itu. Ah. Oh. Oh. Ini bukan bukan berkata kasar ya, tapi literally tai gitu. Enggak. Ini kan analogi, analogi bahasa Ya, ya. literally, Iya. literally. Hmm. Jadi tapi kayak wow. Jadi kok eh banyak banget sih belajar di podcast ini ya. Soal soal bagaimana sebenarnya kita menjalani hidup sebagai manusia, soal bagaimana kita mengenal purpose-nya, dan bagaimana kita ngejalan purpose kita, dan apa itu sebenarnya bagaimana eh terus berjuang ya, kayak maksudnya ups and downs-nya itu ya, ini sih aku menjadi bagian dari dulu sih. Dan sorry banget sih itu dengan what happened to you, dan ya, kalau if you need help atau bla bla bla, and Bro, kita help. momen paling bottom gue ini sekarang ini ya, sekarang ini. Karena apa? Gue 2 tahun gak bisa jalan, bro. Oh, Lu tahu gak, gue pas gue patah tulang? belum, Tahu nggak? belum. Hah? Oh, belum tahu. Jujur belum tahu. Nggak apa-apa, jujur aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Gua nggak, Oh, bukan yang orang gila hormat, gila iya. perhatian sih. Lu tahu ya bagus, lu nggak tahu ya oke gitu, nggak masalah. Ah, Tapi setidaknya lu tahu, lu jujur gitu kan. hmm. Gua 2 tahun yang lalu gua patah tulang, bro. Oh, Gua so, jatuh, gua kecelakaan gitu kan. hmm. Terus gua pasang pen. Nah, Oh, situ gua nggak bisa jalan 6 bulan. ai. Nah, setelah 6 bulan recovery, gua bisa jalan, putus waktu setahun. Itu dalam kondisi pen ada di dalam tulang gua. Kalau ada petir, nyingkring nyingkring tuh, nyingkring nyingkring nggak tahu Hmm. bahasa Indonesianya apa, kayak setrum. Iya. Dan setelah itu, setelah setahun gue operasi, 6 bulan lah setelah itu baru gue bisa jalan normal. Gue operasi cabut pen itu Januari kemarin. Oh, Jadi kalau istilahnya gue baru bisa jalan normal tuh Juni kemarin. Jadi gue sekarang ibaratnya 3 bulan kayak bayi baru lahir lah, bisa jalan lagi normal. oh. Nah, kira-kira lu 2 tahun di kamar aja, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan keluyuran. Nah, kira-kira itu udah di paling bawah atau belum sih? Paling bawah sih, itu paling bawah sih. Itu bawah itu sih. itu anak Innova kan katanya suka tuh di rumah ngapa-ngapain tuh, mau 2 tahun mau 3 tahun mau 10 tahun tuh nggak masalah gitu kan. Oh, Kayaknya nggak juga sih, gue bukan introvert karena itu kan. Karena by bukan by choice gitu kan, by iya, iya. force. Brute Force. Iya, berat banget ya. Oh my God, I'm so sorry. Itu yang aku baru tahu, honestly, what happened to you ya. I'm so sorry. Um, oh my God. Maaf Bro, ya. itu berarti PR lu bro. Lu Ah, sebelum lu ngajakin podcast sama orang, hmm. lu riset dulu. Hmm. Itu PR lu, gua kasih PR ya.
karena Siap. gue juga guru, karena gue juga guru gitu kan. Gue Hmm. ngerasa lu bisa berkembang kalau you do your own research gitu ya. Hmm. Kalau lu nggak bisa ya lu tanya gue gitu kan. Mau dibahas Hmm. apa nih gitu kan? Apa yang Oke. kira-kira kita tahu gitu. Memang bisa kita unscripted bisa, tapi tetap harus ada sedikit guideline lah atau Iya. minimal istilahnya itu apa itu. Eh, Panduan ya. Outline lah, Outline. outline. Ya, jangan sampai kan lu juga ngomongin kecelakaan, lu nggak ngerti gua kecelakaan. Itu kan, aduh, mohon Hmm. maaf. Anda Hmm. sebagai host harus belajar. Betul, betul, Kalau betul. itu di dunia industri, bro, habis lu, Iya. bro. Kalau lu di saat itu habis, bro. Gue ngomong jujur, bro, karena gue Betul, betul, orang betul. industri, bro. Betul, betul, betul. Dan lu Betul ngaku sih. podcaster, gue habisin, bro, di saat ini, bro. Oh, iya, Mumpung ada iya. yang mau ngomongin, bro, dan cukup keras omongannya, bro. Iya, iya, betul, 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 betul. Thank you banget sih. Gue kasih tahu gini sih. Kalau lagi tuh gak ada yang nampar lu, bro. Orang mau Hmm. nampar tuh karena akrab, bro. Iya, betul, betul. Makasih banget nih. Wah, oke lah itu ini udah sejam. Paling quotes terakhir buat pendengar kita apa itu? Waduh, kalau quotes itu kan gue banyak tuh tiap hari tuh quotes tuh. Pilih Cuman satu. ya yang terakhir ya sebagai closing remarks. Kalau gue itu kan IT itu mungkin orang mikir, oh ini orang sombong banget namanya dijadiin inisial gitu kan, jadi stage Hmm, name gitu kan. hmm, Tapi itu ada singkatan yang lebih oh, bermanfaat sih. hmm, Itu eternally thankful. oh, Jadi sepanjang umur hidup gue selalu berterima kasih. Terima oh, kasih buat yang mau dengerin sesi ini. Ya, ini obrolan mungkin dua orang gak penting yang sok penting gitu ya. Atau ya yang kedua, yang pertama itu, yang kedua terima kasih hmm. bagi yang mau sponsor. Mungkin ada yang mau ngasihin sponsor nanti. Saya sebelum dimasukin sponsor udah terima kasih duluan gitu ya. Jadi saya mau senggol merek-merek juga lebih enak gitu kan nyebutin brandnya. Kan tiba-tiba kalau kita ngobrol gini, lu pakai laptop apa? Gitu kan nyebut merek itu kan enak ya bro ya. Iya, iya, Depannya iya. kan kita biar lebih semangat ngonten kan gitu ya bro ya. Iya, betul, betul, Setuju kan? betul. Setuju Kalau sih. kita kan Setuju. tujuannya kan itu juga kan konten Iya, itu iya. kan. Naik Ah, level gitu kan biar kita bisa upgrade device. betul, Sama lah betul. kayak gue nih sesi sekarang ini laptop nih, Ah, atas itu kamera tuh, ah, samping ini ring light, ini sini ah, ada timer nih. ah, Nah, tadi gua waktu sesi yang tadi sebelumnya tiga ah. device. Wow. Satu ini untuk presenting, ini Hmm, tadi satunya untuk lihat audiens gua, satunya hmm, lagi ini untuk monitor chat gua. Gua nggak bakal hmm, lost kontak sama engagement kontak gua, ada audiens gua. hmm. Jadi terima kasih buat yang mau dengerin, yang mau ngeliat, dan yang mau like, mau komen, mau share. Semua terima kasih. Kita ada karena kalian. Itu aja. Hey, thank you, Iti. Habis,